50.000 dirham. Bukan utang untuk anaknya, utang untuk orang miskin. Dia utang untuk membantu rakyatnya. Wafat meninggalkan utang 50.000 dirham. Waktu wafat mau dikubur, anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, bapakku meninggalkan utang 50.000 dirham. Siapa yang mau membeli rumah beliau? Saya jual rumahnya untuk bayar utangnya. Jadi dikubur udah lunas. Satu orang sahabat datang bawa duit, nih 50.000 dirham rumahnya saya beli. Langsung dibayarkan utangnya. Maka rumah itu disebut Baitul Qirat, rumah pembayar utang. Itu khalifah loh. Khalifah itu lebih besar dari presiden. Presiden kan cuma kepala negara, betul nggak? Khalifah Umar, Romawi, Parsi diambil udah sama dia. Kerajaan Romawi yang hebat, superpower zaman itu, diambil sama Umar bin Khattab. Pusat kerajaannya di Palestina, diambil. Kunci Masjidil Aqsa diambil sama Umar bin Khattab. Kurang kaya apa? Parsi habis. Terbunuh. Raja Parsi, superpower cuma dua waktu itu, Romawi dengan Parsi habis sama Umar bin Khattab. Anak gadisnya diambil tiga-tiga jadi tawanan perang. Rajanya mati. Anak gadisnya satu diambil sama Sayyidina Ali. Budak tawanan perang, budak diambil sama anak Sayyidina Ali, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, diambil jadi istri. Itulah anak-anaknya itu yang diangkat jadi imam-imamnya orang Syiah. Karena memang istrinya Sayyidina Husain orang Parsi. Sayyidina Hasan kenapa anaknya nggak diakui? Nah, anaknya orang Arab. Syiah ini kan dia merasa paling hebat karena istri Sayyidina Husain itu orang Parsi. Anak Raja Parsi diambil. Satu lagi diambil oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dijadikan istri juga, dibebaskan dari budak, dijadikan istri. Orang yang menguasai Romawi Parsi wafat meninggalkan utang 50.000 dirham. Mana bisa kita contoh itu? Tiba-tiba zaman sekarang ada yang bilang presiden kita kayak Sayyidina Umar. Umar Bakri mungkin. Nah, mati pasti dan pendek sekali. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nah, ini dikatakan juga walikulli ummatin ajal, tiap umat akan mendapat ajalnya masing-masing. Kalau datang ajal itu sedetik nggak bisa dipercepat, sedetik nggak bisa diperlambat. Tidak saja kita satu orang, umat juga, kaum juga. Kaum ini juga digilir-gilir oleh Allah berkuasa di dunia. Inggris pernah berkuasa. Padahal kerajaan kecil aja di Eropa. Tapi yang dikuasainya seluruh dunia. Dari Argentina, Falkland, Argentina itu jajahan Inggris. Sampai Selandia Baru. Jauhnya lah itu. Australia, Selandia Baru. Sampai Amerika Latin, itu jajahan Inggris. India, Kanada, Amerika, itu jajahan Inggris, jangan main-main. Malaysia, Singapura, Kalimantan Utara, itu jajahan Inggris. Inggris pernah menguasai seluruh dunia. Tapi kemudian hilang. Sekarang kekuasaannya tinggal yang di Eropa, itu kecil sama Falkland. Falkland aja, Falkland kecil. Pulau kecil di Argentina. Argentinanya merdeka udah, Falklandnya belum. Waktu Falklandnya mau diambil Argentina perang. Ingat dulu perang kan, perang Falkland. Kalah Argentina sama Inggris. Inggris masih kuat, tapi tidak sebesar dulu. Dulu seluruh dunia dipegangnya. Habis masanya. Sekarang Amerika. Wah, Amerika berkuasa. Seluruh dunia dolar Amerika. Ya nggak lama lah. Udah sempat digoncang Cina, Amerika. Udah sempat digoncang Cina. Untung presiden Amerika Donald Trump, sedikit agak gila ya enggak. Tapi sebetulnya kalau nggak kena corona ini Cina, mungkin dalam 10 tahun ini Amerika pun kalah sama Cina. Tapi ini mungkin berkat doa-doa orang Islam, doa-doa ulama ya enggak. Enggak terlalu sombong Cina ini kena corona dia enggak. Sekarang stop sebentar. Shanghai sepi. Shanghai itu jangan main-main. Shanghai itu seperti kota dibuat di langit, diturunkan ke bumi. Bukan dibuat di bumi.
Mana nggak ada cacatnya itu kota. Jalannya besar-besar, rapinya bukan main. Padahal dulunya kumuh itu, jalannya kecil-kecil. Zaman Hung Fei Hung, Shanghai itu, lah kumuhnya bukan main itu. Tapi kemudian itulah tentara kekuasaan Cina itu kan suruh pindah dengan tangan besi, dibikin apartemen, dibikin kotanya itu luar biasa Shanghai itu kotanya. Sekarang sepi, kena corona habis. Allah Maha Kuasa. Dia akan bergilir-gilir. Jepang pernah menguasai Asia Tenggara, sekarang habis, tinggal Jepang kecil. Sekarang Jepang menurun. Teknologinya sudah mulai diimbangi dengan Korea Selatan. Mulai turun. Begitulah digilir-gilirkan setiap kaum. Yang belum pernah berkuasa itu tinggal dua ya, Cina main sama Melayu. Tinggal dua aja. Cina kan seumur hidup dijajah aja Cina. Dijajah Korea pernah, jajah Manchu. Dijajah Mongol pernah, ya kan? Cina itu dijajah Jepang pernah. Cina itu seumur hidup dijajah aja. Baru sekarang Cina agak pertentangan sedikit. Kita pun Melayu ini begitu. Belum pernah menguasai dunia kita. Tapi setelah Cina mungkin Melayu akan berkuasa. Asal Sontoloyo nggak ada lagi. Kalau masih ada berat. Nah ini kata Allah Subhanahu Wa Taala. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Wa fil amali taqsir. Kesempatan untuk beramal pun kecil sedikit. Sekarang kita jujur aja, mana lebih banyak waktu kita habis untuk beramal soleh atau untuk yang bukan beramal soleh? Sholat berapa menit? Paling 8 menit, 10 menit lah taruh. Perjalanan dari rumah ke kantor 2 jam. Saya pertama pindah sini tahun 98. Kan masih sepi lah Jakarta 98. Saya tinggal di Pondok Indah. Berangkat kerja 2 jam, pulangnya 3 jam. Di jalan 5 jam. Saya sampai nangis. Itu pertama kali saya pindah dari Medan ke Jakarta. Jakarta dibanding Medan waktu itu jauh. Medan itu saya kemana-mana naik Vespa aja. Ke kantor, ke USU saya ngajar ke kampus 5 menit dari rumah saya. Deng sampai kantor ngajar. Saya mau pergi ke LP3I, saya ikut di situ kan. Deng 7 menit sampai. Naik Vespa aja. Mau ngajar dari masjid ke masjid habis maghrib 10 menit, 15 menit paling jauh lah, 20 menit. Keliling kota Medan naik Vespa aja saya Excel. Begitu pindah Jakarta pergi kerja 2 jam, pulangnya 3 jam. La ilaha illallah. Ngapain aja sih ini? Mau baca Quran di mobil nggak bisa mabuk. Ngerim mabuk. Ternyata untuk beramal sedikit sekali waktu. Taksir sedikit sekali. Setelah ada BlackBerry, orang baca BlackBerry aja, nggak baca Quran lagi. Sekarang ada WhatsApp, orang baca WhatsApp. Saya WhatsApp males saya bacanya. Kalau dibaca ribuan sehari, males saya. Mengganggu sekali bagi saya sudah, nggak ada waktu untuk itu. Patutlah ulama-ulama besar nggak punya WhatsApp. Nggak ada waktu dia untuk bermain-main dengan itu. Baca Quran 1 hari 1 juz saja sekarang susah. Yang membanggakan saya di kereta api, saya lihat di bus ada anak-anak muda yang sambil bergantungan gitu baca Quran. Itu nggak terjadi zaman saya muda itu. Nggak ada zaman saya muda, mana ada Quran kecil, nggak ada. Zaman saya muda Quran kecil